Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sunai. Ini bab yang menjelaskan tentang dua. Dua yang pertama maksudnya adalah dua perkara kebaikan, dan dua yang kedua adalah dua perkara keburukan. Wa fihi thalathuna mau'idatan, dan pada bab sunai ini ada 30 mau'idhah, 30 nasihat. Arba'atun akhbarun, yang 4 adalah akhbar. Wal baqi, dan sisanya atharun, adalah athar. Wa na'ni bil akhbari aqwalan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kami maksud dengan akhbar adalah aqwalan nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan-perkataan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bil athari aqwalas sahabati wat tabi'in, dan yang dimaksud dengan athar adalah perkataan-perkataan sahabat, para sahabat, wat tabi'in, dan para pengikut-pengikutnya. Faminhu, maka diantaranya aifal maqalatul ula, maqalah yang pertama, nasihat yang pertama, mau'idhah yang pertama, minal munabbihatis sunaiyati, dari kata-kata peringatan as-sunaiyati, yang dua itu. Maruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah hadis yang diriwayatkan kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Nah, Imam Ghazali mengatakan bahwa iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu ya kadang bertambah dan juga kadang berkurang. Maka beruntunglah orang yang selalu mencari cara agar imannya selalu bertambah. Ketika dia berkurang, dia berusaha agar bertambah. Selalu terus. Karena kenapa? Karena memang iman kepada Allah adalah hal yang paling utama di dalam kehidupan kita. Kalau kita menganggap bahwa handphone adalah kebutuhan, ketika kita pergi dari rumah lalu handphone kita ketinggalan, karena merasa handphone adalah kebutuhan pokok, maka dia pasti balik kembali, mengambil, kembali ke rumah, diambillah itu handphone, karena ngerasa handphone itu kebutuhan yang pokok. Begitu juga dengan uang. Kita ngerasa uang ini adalah kebutuhan yang utama, maka setiap hari yang dipikirkan bagaimana cara mencari uang. Berangkat pagi, pulang sore, dan sebagainya. Begitu juga dengan nafas, oksigen yang kita hirup. Karena merasa hidup ini adalah butuh oksigen, maka tidur harus ada oksigen. Kerja harus bisa bernafas. Nah, seandainya semua itu pahami oleh kita semua, maka seharusnya yang paling kita butuhkan adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cari cara bagaimana setiap hari kita beriman kepada Allah. Para ulama memberikan sebuah solusi bagaimana agar iman kita selalu yazidu, selalu bertambah dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, bulan ke bulan. Ulama menggambarkan iman diibaratkan sebuah pohon adalah akarnya. Batang adalah kesabaran, buah adalah kebaikan-kebaikan. Jadi iman itu kuat, maka akar pada pohon itu kokoh. Dia mampu menahan beban batangnya yang besar.
ketika orang itu imannya kuat kepada Allah, maka menjalani kehidupannya penuh dengan kesabaran. Setelah sabar ia lalui, ia lakukan, maka muncullah buah-buah kehidupan, yaitu kebaikan-kebaikan. Makanya orang yang imannya kuat, takwanya berkualitas, kafah, maka hidupnya selalu menebarkan kebaikan dan kebaikan. Jadi iman itu adalah akar yang mampu menopang berat batang dan mampu menghasilkan buah, yaitu kebaikan-kebaikan. Wan naf'u lil muslimina, dan perkara yang kedua adalah naf'u lil muslimina, bermanfaat untuk kaum muslimin. Jadi bermanfaatnya hidup kita, maka itu adalah utama, lebih utama setelah kita beriman kepada Allah. Yang kedua, kita bermanfaat bil maqali, bermanfaat dengan perkataan, au bil jahi, atau bermanfaat dengan kekuasaan yang kita miliki, au bil mali, atau bermanfaat dengan harta yang kita miliki, au bil badani, atau dengan jiwa raga kita, dengan tenaga kita. Maka kalau hidup kita bermanfaat untuk orang, kaum muslimin khususnya, maka itu adalah ciri hamba yang memiliki keutamaan. Kita mempelajari ilmu agama, maka ketika kita memiliki ilmu agama yang kita pelajari, lalu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, lalu kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita tidak bisa ketika memiliki ilmu agama yang tinggi lalu ibadah sendiri saja. Tidak bisa. Tidak baik. Karena orang yang baik itu, umat Rasul yang baik tersebut adalah ketika dia memiliki ilmu agama, lalu dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari, lalu dia sampaikan kepada orang di sekitarnya. Atau kita memiliki kekuasaan, maka kekuasaan kita itu bisa tidak bermanfaat untuk kebaikan orang lain. Atau dengan harta kita berjuang ingin mencari nafkah, mencari harta sebanyak mungkin, misalnya hartanya baik kepada fakir dan juga kepada para yatim, maka hatinya akan lembut, hatinya akan mudah menerima nasihat-nasihat para ustadz. Tentunya kalau sudah mampu bisa menerima nasihat para ulama, maka itulah kenikmatan hidup. Hidup itu adalah bagaimana kita bahagia, bagaimana menerima nikmat Allah, lalu kita bisa menjalankannya dengan penuh kebahagiaan. Manusia pada dasarnya itu selalu mencari harta, mencari kekayaan. Diraihlah kekayaan itu sebanyak mungkin. Tetapi perlu diketahui, hidup itu seperti kita di dalam perahu mengarungi laut. Nah, ketika kita mengarungi laut, indahnya air laut itu kita lihat, kita rasakan.
Tetapi kita hanya boleh menggunakan air laut itu hanya yang kita butuhkan saja. Misalkan buat air wudhu, silahkan. Buat kita cuci tangan, silahkan. Kita haus lalu kita minum, silahkan. Tetapi jangan sampai air laut itu kita ambil, kita masukkan ke dalam perahu. Ketika kita mencari uang sebanyak mungkin, silahkan saja, tetapi jangan kelewatan. Sehingga menumpuk-numpuk harta, akhirnya kita lupa dengan Sang Pencipta. Iman kita hilang, harta kita tidak bermanfaat. Seandainya air laut itu saking bagusnya lalu kita masukkan ke perahu, maka perahu itu akan oleng dan tenggelam. Kita juga sama, seandainya menggali harta berlebihan, tidak kita manfaatkan kepada orang yang membutuhkan, maka kita bisa oleng dan tenggelam dalam dunia ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Man asbaha, barang siapa di pagi hari, la yanwi dzulma ala ahadin, tidak berniat zalim, tidak berniat menganiaya, ala ahadin, terhadap seseorang, ghufira lahu ma jana, maka diampuni lahu baginya, ma jana, dosa yang telah ia lakukan. Di dalam Islam, niat memiliki tempat yang utama. Ketika kita beribadah tanpa niat, maka tidak diterima ibadahnya. Begitu juga dengan niat kebaikan. Menurut Islam itu memiliki tempat yang utama. Menurut Imam Junaidi Al-Baghdadi, ketika orang berniat untuk melakukan kebaikan, maka Allah membuka pintu taufik sebanyak 70 pintu taufik kebaikan. Zalim adalah perbuatan dosa besar di dalam Islam. Maka ketika kita di pagi hari berniat untuk tidak zalim, tidak menganiaya orang lain, maka kata Nabi, ghufira lahu ma jana, diampuni dosa yang pernah ia lakukan.